Mulai nih. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi. Nah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai tentang SKB atau studi kelayakan bisnis. Nah, eh, sebelum kita melangkah ke materi atau presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Liastika Purnami dengan NIM 21710512665. Saya sebagai moderator dan presentator. Yang kedua ada Komang Rismayanti dengan NIM 21710512664 sebagai presentator. Ada Kade Aldi Satya dengan NIM 21710512666 itu sebagai presentator. Dan yang terakhir itu ada Niputu Erliani dengan NIM 21710512711 dengan sebagai presentator. Nah, di mana pada materi studi kelayakan bisnis ini terdapat beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian studi kelayakan bisnis atau dapat diistilahkan dengan SKB. Yang kedua ada manfaat SKB atau studi kelayakan bisnis. Yang ketiga ada tujuan SKB. Yang keempat ada pentingnya di dalam SKB. Yang kelima ada proses dan tahap SKB. Yang keenam ada analisis kelayakan usaha. Yang ketujuh ada evaluasi dan persiapan bisnis baru, dan yang terakhir ada sumber-sumber data dan informasi. Baik, materi yang pertama itu ada pengertian dalam SKB atau dalam istilahkan studi kelayakan bisnis. Nah, untuk itu siapa nih? Risma. Untuk itu persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SKB atau studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis atau diistilahkan dengan SKB adalah salah satu metode untuk mengukur persiapan para pekerja dalam memulai sebuah bisnis, di mana sebuah studi kelayakan bisnis ini bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaat studi kelayakan bisnis yaitu ada bisa lebih memahami peluang, menguji konsep bisnis, menambah kepercayaan diri, dan keuangan dan modal. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis meliputi yang pertama mengurangi risiko kerugian. Meminimalkan risiko menjadi salah satu perhatian dan harapan dalam membangun sebuah bisnis. Alasannya adalah karena segala hal yang akan terjadi di masa mendatang tidak dapat diprediksi, sehingga perlu melakukan analisis studi kelayakan agar segala risikonya bisa diperkecil. Yang kedua, memudahkan perencanaan usaha. Studi kelayakan bisnis memudahkan dalam merencanakan bisnis. Perencanaan yang dimaksud adalah lokasi, cara pelaksanaan, jumlah modal, waktu pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana melakukan pengawasan bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan sesuai rencana yang telah disusun berdasarkan studi kelayakan bisnis, maka pengawasan dalam proses operasional bisnis akan lebih mudah. Yang keempat, memudahkan pengendalian. Bila terjadi penyimpangan dalam bisnis yang sedang berjalan, akan lebih mudah memperbaikinya dan dapat langsung mengendalikannya hingga penyimpangan tidak semakin jauh melebar. Yang kelima, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang
sudah disusun dapat lebih mudah diterapkan, sehingga proses bisnis yang dilakukan bisa berjalan lancar karena semua orang yang terlibat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan. Slide berikutnya, selanjutnya yaitu apa pentingnya studi kelayakan bisnis. Mengapa studi kelayakan bisnis penting dilakukan sebelum memulai suatu bisnis? Studi kelayakan bisnis merupakan dasar untuk menilai apakah kegiatan investasi atau kegiatan layak untuk dijalankan. Selain itu juga, studi kelayakan bisnis juga dapat memperkecil kemungkinan adanya risiko kegagalan atau hambatan di masa yang akan datang. Saat ini, studi kelayakan bisnis menjadi tolak ukur yang sangat berguna terutama bagi pihak investor dan lembaga keuangan sebagai dasar penilaian keberhasilan suatu rencana bisnis. Studi kelayakan bisnis biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak rencana bisnis dan apakah mempertahankan atau menghentikan bisnis yang sedang dilaksanakan. Slide berikutnya yaitu terdapat beberapa aspek studi kelayakan bisnis dalam membangun bisnis, yaitu yang pertama, aspek pemasaran, yaitu analisis terhadap aspek pemasaran merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum bisnis dimulai. Perencanaan pemasaran menempati urutan pertama dalam menjalankan bisnis. Sebelum melaksanakan bisnis harus menganalisis pasar mana yang akan dimasukkan oleh produk yang dihasilkan, agar didapat pasar yang potensial. Yang kedua, aspek teknis. Aspek teknis ialah sebuah aspek yang ada kaitannya dengan proses pembangunan bisnis secara teknis serta mengorganisasikannya sesudah bisnis dibangun. Yang ketiga, aspek manajemen dan hukum. Selama persiapan kegiatan bisnis, evaluasi aspek manajemen harus dilakukan dengan baik karena manajemen adalah hal yang penting untuk kelancaran kegiatan bisnis. Pihak manajemen yang melakukan perencanaan bagaimana strategi yang dilakukan dapat mencapai sasaran bisnis. Mengelola keuangan, tanah, mesin, bahan baku, dan tenaga kerja, kemudian menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan agar bisnis sesuai dengan visi dan misi, sehingga bisnis secara keseluruhan dapat mencapai berbagai macam tujuan yang diinginkan oleh berbagai pihak yang bersangkutan dengan kegiatan bisnis. Aspek hukum dalam suatu bisnis yaitu dengan menentukan bentuk bisnis Anda seperti apa. Apakah akan berbentuk badan hukum perorangan, firma, CV, atau berbentuk PT. Yang keempat yaitu aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Penilaian dalam perencanaan sosial adalah seberapa besar bisnis berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat luas. Adanya bisnis dapat memberikan kesempatan kerja di daerah sekitar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Yang kelima, aspek lingkungan. Saat memulai bisnis harus mempertimbangkan apakah bisnis yang dibangun dapat merusak lingkungan atau tidak. Apabila memiliki risiko tersebut terhadap kerusakan lingkungan, maka bagaimana untuk meminimalisir kerusakan tersebut? Pertimbangan terhadap lingkungan perlu diperhatikan untuk kelangsungan hidup bisnis, karena bisnis yang merusak lingkungan tidak dapat bertahan lama. Yang keenam, aspek keuangan. Analisis keuangan ini bertujuan untuk mengetahui berapa modal dana yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan bisnis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa on kamera karena kendala sinyal. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu proses dan tahapan SKB atau studi kelayakan bisnis. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini tahapan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada tahap penemuan ide.
Tahapan pertama dalam studi kelayakan yaitu adanya penemuan ide bisnis harus dimulai dengan menentukan satu atau beberapa ide bisnis yang memiliki prospektif. Yang kedua yaitu tahap penelitian. Setelah ide bisnis terpilih, kemudian tahapan berikutnya yaitu membuat studi kelayakan bisnis dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam. Mohon maaf sebelumnya karena saya keluar Zoom karena kendala sinyal. Selanjutnya yaitu tahap penelitian. Setelah ide bisnis terpilih, kemudian tahap berikutnya yaitu membuat studi kelayakan bisnis dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lengkap sesuai dengan metode ilmiah. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi dalam studi kelayakan bisnis merupakan sebuah proses untuk membandingkan sesuatu dengan satu atau beberapa kriteria lain yang bersifat kuantitatif juga kualitatif. Yang tahap selanjutnya, yang keempat, yaitu tahap urutan usulan terbaik. Nah, terkadang dalam penentuan rencana bisnis, tidak hanya terdapat satu saja ide atau usulan yang ada. Apabila terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap lebih baik, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang memiliki nilai terbaik dalam tahap evaluasi yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Yang kelima yaitu tahapan rencana. Setelah ditentukan apa saja rencana bisnis tersebut, maka tahap berikutnya yaitu menyusun rencana kerja terkait dengan proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis. Kemudian yang tahap selanjutnya yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan atau eksekusi. Nah, setelah semua rencana telah siap, maka selanjutnya yaitu merealisasikan semua rencana yang telah disusun berdasarkan data dan juga informasi. Jika proses pengembangan bisnis dapat berjalan dengan lancar, maka tahap selanjutnya hanyalah tinggal melakukan operasional bisnis secara berkelanjutan. Slide selanjutnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu analisis kelayakan usaha. Nah, analisis kelayakan usaha dikenal juga dengan istilah feasibility study. Analisis ini umumnya dilakukan untuk meminimalisasi atau menghindari risiko kerugian usaha, serta memudahkan perencanaan bisnis. Nah, umumnya analisis kelayakan usaha dibuat sebelum kegiatan bisnis mulai dijalankan. Hasil analisis ini dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan usaha. Pengertian analisis kelayakan usaha sebagaimana dikutip dari buku Manajemen Usaha Perikanan 2022, karya Mufizar dan Hendra Poltak. Analisis kelayakan usaha adalah kegiatan untuk mempelajari secara mendalam sebuah kegiatan usaha digunakan untuk menentukan apa usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Menurut Taufik Bidullah dalam jurnal analisis kelayakan usaha, Gilingan Padi di Desa Eteng, Kecamatan Masama, 2020. Kata layak dalam analisis kelayakan usaha merujuk pada manfaat secara finansial yang akan didapatkan saat menjalankan usaha. Nah, harapannya ketika melakukan analisis kelayakan usaha, risiko kerugian dapat diminimalisasi bahkan dihindari. Unsur-unsur mengurangi risiko dalam usaha metode analisis kelayakan usaha. Saat melakukan analisis kelayakan usaha, diperlukan metode untuk mencari hasilnya. Metode ini digunakan untuk pengambilan atau pencarian data, sehingga hasil datanya nanti bisa diyakini valid dan bisa menentukan pengambilan keputusan. Slide selanjutnya. Metode analisis kelayakan usaha. Nah, yang selanjutnya itu probability sampling adalah metode pengambilan sampling
yang mana tiap subjek atau objeknya mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih atau tidak terpilih dalam analisis kelayakan usaha. Nah, sebagai contoh, seseorang peneliti ingin melakukan analisis kelayakan usaha di desa petani. Nah, apabila penelitian tersebut menggunakan metode mempunyai usaha. Metode analisis kelayakan usaha ini dibedakan lagi menjadi beberapa macam. Misalnya simple random sampling, sistem sampling, multi-stage sampling, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu non-probability sampling, yaitu adalah metode pengambilan sampling yang mana tiap subjek atau objeknya tidak diberi kesempatan atau peluang yang sama besarnya untuk terpilih dalam analisis kelayakan usaha. Nah, sebagai contoh, seseorang peneliti akan melakukan analisis kelayakan usaha di desa nelayan. Akan meneliti sampling, maka tidak semua objek atau nelayan di desa itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan subjek analisis kelayakan usaha. Hal ini bisa terjadi karena peneliti tidak mengetahui seberapa besar populasi dalam sebuah kelompok. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini ada materi mengenai tentang evaluasi dan persiapan bisnis baru. Nah, di mana evaluasi dan persiapan bisnis baru ini terdapat 9 evaluasi ya. Yang pertama itu ada ringkasan pelaksanaan usaha atau biasa juga disebut sebagai executive summary. Yang kedua ada deskripsi usaha. Yang ketiga ada produk atau layanan yang akan disajikan. Yang keempat ada analisis industri. Yang kelima ada analisis pasar. Yang keenam ada strategi pemasaran. Yang ketujuh ada pengelolaan, yang kedelapan operasi usaha, dan yang terakhir ada proyeksi keuangan. Nah, di sini di mana studi kelayakan bisnis ini terdapat macam-macam sumber data di dalam informasi. Nah, di mana sumber data informasi itu dapat diistilahkan atau dapat diartikan bahwa hal-hal yang itu sangat penting di dalam melakukan analisis usaha. Jika sumber informasi dan datanya tidak akurat, maka itu berakibat fatal pada hasil analisis usaha. Nah, di sini terdapat sumber-sumber di dalam data informasi yang kredibel. Nah, di situ terdapat 8 sumber data yang kredibel ya. Yang pertama itu ada data dan informasi yang berasal dari publikasi ekonomi dan bisnis dari koran dan majalah. Yang kedua ada data dan informasi yang berasal dari publikasi Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga ada data dan informasi yang berasal dari BPKM atau Bapepam. Yang keempat ada data dan informasi yang berasal dari BPS. Yang kelima, ada data dan informasi yang berasal dari asosiasi industri dan dagang yang membawahi usaha sejenis. Yang keenam, ada data dan informasi yang berasal dari lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI maupun swasta. Yang ketujuh, ada departemen teknis yang mengelola data informasi yang akurat dari tahun ke tahun yang membawahi suatu jenis usaha. Misalkan saja itu ada Departemen Pertanian yang membawahi jenis usaha pertanian. Dan yang kedelapan itu ada data dan informasi yang berasal dari universitas atau perguruan tinggi. Baik, di sini pada materi SKB atau studi kelayakan bisnis ini, saya dapat menarik kesimpulan. Nah, bahwa SKB itu dapat diartikan di mana itu SKB itu merupakan salah satu metode untuk mengukur persiapan para pekerja di dalam memulai suatu bisnis atau memulai suatu pekerjaan atau usaha. Nah, di mana itu terdapat sebuah SKB itu bertujuan untuk mengukur atau kelayakan suatu bisnis atau proyek-proyek bisnis dalam suatu kegiatan. Nah, itu menentukan apakah suatu bisnis itu layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi seperti identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan meneruskan berbagai manfaat yang dihasilkan. Nah, di mana SKB ini atau studi kelayakan bisnis ini bermanfaat itu bisa lebih memahami peluang, menguji konsep bisnis, menambah kepercayaan diri kita atau PD ya dalam istilahnya, itu ada keuangan dan modal. Nah, mengapa SKB itu sangat penting kita lakukan atau kita
terapkan gitu. Nah, jadi SKB itu menjadikan suatu tolak ukur yang dimana itu dapat sangat berguna bagi para pembisnis atau para pekerja, para pengusaha, bagi pihak investasi maupun lembaga-lembaga keuangan sebagai dasar kelayakan bisnis untuk mencapai suatu keberhasilan atau suatu kesuksesan dalam membangun bisnis itu. Nah, di mana SKB dan itu juga sebagai pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Nah, baik, untuk itu jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti diskusikan ya pada WA Group. Nah, untuk itu saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih jika ada presentasi yang kurang jelas atau kurang jelas dalam melakukan presentasi. Kami mohon maaf. Untuk itu, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.